slow got no love for the fakeness. Wanna play tough, wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't Welcome take back to shit. my I got channel, no Digital love Edu. for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar kali ini bahwa seleksi CPNS 2023 dan P3K peserta bisa ikut tes susulan. Nah, simak penjelasan BKN. Untuk itu selengkapnya yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Seleksi CPNS 2023 dan P3K tengah berlangsung. Tahap seleksi kompetensi dasar atau SKD bagi pelamar CPNS sudah dimulai pada 9 November. Seleksi kompetensi bagi pelamar P3K sudah dimulai 10 November yang lalu. Baik peserta tes CPNS dan P3K 2023 ditempatkan di berbagai titik lokasi atau TILOK, yakni 340 TILOK dalam negeri sejak 9 November sampai 5 Desember. Sementara itu, untuk pelaksanaan ujian di luar negeri ditempatkan pada 62 TILOK di berbagai negara mulai tanggal 14 sampai 15 November 2023. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN, Suharmen, mengungkapkan banyaknya TILOK ujian yang disediakan lantaran animo masyarakat yang mengikuti seleksi CASN tahun ini terbilang tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah pelamar yang membuat akun pendaftaran di portal SSCASN BKN mencapai 2.944.856. Dari angka tersebut, pelamar yang menyelesaikan pendaftaran atau submit sebanyak 2.411.520. Angka itu kemudian menyisakan 1.853.617 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS pada tahapan seleksi administrasi. Adapun jumlah 1.853.617 pelamar MS tersebut berhak melaju ke tahapan SKD dan seleksi kompetensi, yakni meliputi 725.589 pelamar CPNS, kemudian 426.776 pelamar P3K guru, 328.219 pelamar P3K tenaga kesehatan, dan 373.033 pelamar P3K tenaga teknis. Pelamar yang lanjut ke tahap selanjutnya akan kembali diuji lewat ujian berbasis komputer assisted test atau CAT. Pelaksanaan ujian CAT ini merujuk pada mekanisme dan prosedur CAT BKN, yakni diantaranya ujian dibagi ke dalam 4 sesi atau hari untuk pelamar CPNS dan 3 sesi atau hari untuk pelamar P3K. Terang Deputi Suharmen yang ditemui di kantor BKN Pusat, Kamis 9 November. Sementara itu, khusus hari Jumat, keduanya hanya berlangsung 2 sesi per hari. Waktu pengerjaan ujian CAT BKN akan berlangsung selama 100 menit untuk SKD CPNS dan 130 menit untuk seleksi kompetensi P3K. Nah, ditanya apakah ada ujian susulan, Deputi Suharmen mengatakan BKN akan memberikan fasilitas itu dengan berbagai syarat. Pertama, alasan peserta tidak dibuat-buat. Kedua, pemberitahuan harus sebelum jadwal pelaksanaan tes. Misalnya, yang bersangkutan dapat jadwal sesi kedua
tetap karena sakit atau ada hal urgent, maka yang bersangkutan bisa menginformasikan kepada panitia paling lambat saat sesi 1, terang Deputi Suharmen. Jika yang bersangkutan baru menginformasikan pada sesi kedua, maka yang bersangkutan dianggap tidak hadir. Kebijakan BKN memberikan kesempatan mengikuti tes susulan agar peserta bisa mendapatkan hak sama seperti lainnya. Asal alasannya bisa dipertanggungjawabkan, misalnya sakit dan hal urgen lainnya. Panitia pelaksana bisa memberikan rekomendasi untuk mengikuti tes susulan, ucap Deputi Suharmen. Sementara itu, PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyebutkan bahwa masyarakat dapat memantau berjalannya perolehan hasil peserta ujian secara langsung yang disediakan lewat tayangan layar di Tilok. Haryomo juga mengingatkan kalau masyarakat tidak perlu repot harus menyaksikan layar di Tilok karena tayangan nilai yang berjalan dapat disaksikan dimanapun dan kapanpun lewat kanal YouTube yang disediakan BKN, yakni Official CAT untuk instansi pusat dan YouTube channel masing-masing kantor regional BKN seluruh Indonesia. Haryomo meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian di lapangan, termasuk panitia instansi, untuk mengikuti standar prosedur CAT BKN. Begitu juga dengan tim BKN yang turun ke lapangan mengawal pelaksanaan ujian, diminta untuk tetap tegak lurus terhadap ketentuan dan menegakkan aturan di lokasi ujian. Tidak hanya itu, Haryomo juga mengingatkan para pelamar agar mengikuti tahapan seleksi yang disediakan pemerintah dan tidak berkompromi, apalagi bertransaksi dengan oknum yang menjanjikan kelulusan lewat sejumlah uang. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.